Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam acara Amazing Grace bersama dengan kami. Halo Ko Wewe. Halo Ko Rocky. Nah ngomong-ngomong, hari ini kita akan bahas apa nih? Oh ya, Shalom jemaat yang terkasih. Saya hari ini ingin mengajak setiap kita, mengajak Ko Rocky juga untuk membahas sebuah tema mengenai tinggal di dalam Kristus. Nah sebelumnya saya ingin mendasarkan pembicaraan kita ini dari satu bagian firman Tuhan melalui perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes, khususnya Yohanes 15 ayat 1 dan yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah Ko Rocky, kalau kita tadi sudah membaca satu bagian firman Tuhan ini, menurut Ko Rocky nih, kalau saya boleh tanya, apa sih yang terlintas atau first impression Ko Rocky dari bagian ini? Yang menarik ya, kenapa saya bilang menarik? Karena Tuhan Yesus ini mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Muncul pertanyaan bagi saya, kenapa Tuhan Yesus memakai analogi pokok anggur yang benar? Kenapa tidak memakai analogi yang lain seperti dalam konteks itu pohon zaitun? Karena kan di Palestina kan buah zaitun, pohon zaitun juga kan terkenal sekali nih. Benar. Kenapa kok harus pokok anggur yang benar? Ini pertanyaan yang menarik, tetapi kita perlu pahami bersama bahwa memang istilah pohon anggur ini bukan sebuah istilah yang baru. Gitu. Karena di dalam perjanjian lama pun istilah pohon anggur ini sempat keluar gitu ya, tempat tercatat juga. Bahkan bangsa Israel sebagai contoh sering kali digambarkan seperti pohon anggur. Kita bisa temukan ini misalnya dalam kitab Nabi Yeskiel, Yeremia, bahkan kitab Nabi Hosea gitu. Jadi bagi para pendengar yang mendengarkan Yesus pada waktu itu, istilah pohon anggur ini bukan istilah yang asing bagi mereka. Walaupun demikian yang dijelaskan oleh Ko Wewe, kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan. Tapi umat pilihan seperti apa dulu nih? Umat pilihan yang kalau mau dibilang sebagai umat pilihan yang tidak taat, yang kering, yang tidak produktif. Iya. Saya setuju dengan Ko Rocky dan memang gambaran itulah yang kita terima ketika istilah pohon anggur ini disematkan pada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Maka dari itu istilah pohon anggur yang benar ini menjadi sangat penting. Kenapa penting? Karena konotasi negatif dari istilah pohon anggur ini seolah-olah diputar balik oleh pribadi Yesus. Ia seolah ingin mengatakan bahwa di tengah kegagalan Israel yang terus-menerus, sekarang ada nih Israel yang sejati. Siapa sih? Pribadi Yesus Kristus sendiri. Gitu. Jadi dengan kata lain, ia ingin mengajarkan bahwa kalau dulu nih istilah pohon anggur itu dikaitkan dengan penghakiman Allah, kali ini berbeda. Kontras sekali. Kali ini istilah pohon anggur digunakan, oh ini ada satu kehidupan di dalamnya. Ada satu kehidupan di dalam pokok anggur ini. Oke, jadi ini sebenarnya ajakan untuk supaya pendengar pada saat itu melekat pada pokok anggur, benar nggak? Iya, benar. Tapi kita lihat di sini bukan saja Yesus yang menekankan dirinya sebagai pokok anggur. Kalau kita lihat baik-baik, ada aktor lain. Iya, benar sekali. Sabar dulu, dikatakan sebagai Bapakulah pengusahanya. Mungkin ada makna apa nih yang bisa dijelaskan nih? Iya. Memang berbeda dengan bagian-bagian lain. Kalau beberapa minggu lalu kita sudah belajar aku adalah perkataan Tuhan Yesus. Nah di bagian ini ada Sang Bapa muncul tiba-tiba. Tetapi memang seperti tadi kitab nabi-nabi yang saya sudah sebutkan, ketika berbicara mengenai pohon anggur, tanaman anggur, selalu ada oknum Sang Bapa ini. Sebagai apa? Sebagai sang empunya tanaman, sebagai sang penggarap kebun gitu. Hal ini seolah-olah ingin mengajarkan bahwa atau menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang menanam umat pilihannya di dunia ini.
Maka dari itu di Injil Yohanes pun di ayat 7 dan 8 disebutkan bahwa pada akhirnya nanti Sang Bapa inilah yang akan dipermuliakan melalui kehadiran tanaman ini. Gitu. Kita pun bisa dibilang kalau misalkan kita punya tanaman di rumah kita, mungkin tanaman cabai gitu. Pada akhirnya siapa yang menikmati? Kita bukan sebagai sang tuannya gitu. Dan di sisi lain, ini adalah sebuah undangan bagi kita umat-umat percaya untuk tinggal di dalam pokok anggur yang benar ini. Sebuah undangan untuk masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam komunitasnya Allah. Sebuah relasi dengan Allah, sebuah persekutuan dengan Allah. Wah, ini sebuah honoring banget. Maksudnya sebuah kehormatan luar biasa kita bisa bersekutu dengan Allah. Jadi penasaran nih, seberapa penting sih tinggal di dalam Yesus? Karena kalau nggak salah di dalam ayat yang keempat ya. Aku di dalam kamu, tinggallah di dalam aku juga. Iya, benar. Seberapa penting ini? Saya bisa katakan bahwa ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena frase tinggal ini pun menjadi tema penting yang ingin disampaikan oleh Yohanes sendiri. Khususnya bagian ini, sampai diulang 7 kali gitu, dengan penekanan yang cukup besar dibandingkan bagian-bagian lain. Dan saya rasa kita semua sama-sama tahu bahwa tidak ada ranting yang bisa, pada umumnya, tidak ada ranting yang bisa bertumbuh, apalagi berbuah kalau dia terlepas gitu ya. Melekat. Tidak melekat gitu. Dia akan menjadi kering, mati, bahkan mungkin dibuang atau mungkin cuman dipakai untuk kayu bakar gitu ya. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa untuk melekat pun itu merupakan satu-satunya cara kita itu bisa berbuah gitu. Dan yang kita harus lakukan simple, hanya tinggal saja, melekat saja pada pokok anggur itu. Wow, nah istilah simple, melekat, ya. Tak pikir-pikir, saya pikir-pikir, tak segampang itu kayaknya. Complicated loh. Iya. Gimana nih? Saya setuju Kak Rocky. Ini memang sebuah action atau sebuah tindakan yang simple, tapi bukan berarti mudah. Kenapa seperti itu? Karena kita perlu akui, justru karena simple itu, cuman tinggal kok. Anggap remeh. Apa susahnya? Nah, kita jadi anggap remeh gitu. Kita jadi seringkali menyepelekan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Misalnya, sekedar bertanya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, membaca firman. Simple gitu. Bahkan kita seringkali juga mendengar bahwa orang gagal melakukan sesuatu bukan karena perkara itu rumit, tetapi karena perkara itu simple, sehingga kita menyepelekan, gampang lah. Akhirnya kita gagal. Kenapa gagal? Karena secara mindset kita itu sudah nggak siap. Secara mindset itu kita sudah gagal, menyerah terlebih dahulu. Gitu. Oke, jadi Tuhan mau supaya kita melekat kepada Dia. Benar. Dan juga berkomunikasi, berelasi lebih intim dengan Dia. Benar. Artinya berarti kita ini tidak hanya santai-santai gitu ya. Benar sekali. Maka dari itu tinggal di dalam bagian ini mungkin lebih tepat kita artikan sebagai sebuah kesetiaan kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan dan sumber kekuatan kita satu-satunya. Yang pada akhirnya nanti untuk apa sih? Untuk menghasilkan buah itu sendiri. Jadi bisa saya katakan ini adalah sebuah ajakan dan sebuah perintah pada saat yang bersamaan gitu. Tinggallah di dalam aku. Gitu. Ini sebuah action yang harus kita penuhi. Artinya ada relasi yang intim, tapi juga ada kemauan, kerinduan dari dalam diri. Ya. Dan ini PR besar ya bagi setiap kita. Iya. Jadi dengan kata lain ya, Ko ya. Saya bisa bilang seperti ini. Setiap kita punya bagiannya masing-masing. Ya. Allah Bapa sebagai empunya tanaman itu, dialah yang akan merawat. Dia yang sebagai tuannya itu dia akan membersihkan dan lain sebagainya. Kristus sebagai pokok anggur itu, pokok tanaman itu, dialah yang akan dikatakan di ayat keempat, dialah yang akan membersihkan kita, membersihkan ranting-rantingnya. Melalui apa? Dikatakan dengan jelas di ayat 4, melalui firman-Nya. Dan tugas kita sebagai ranting-rantingnya adalah membaca firman itu, tinggal di dalam itu. Bagaimana bisa dibayangkan lah, bagaimana mungkin kita itu bisa dibersihkan melalui firman kalau kita sendiri nggak pernah baca, nggak pernah bersekutu dengan firman itu sendiri gitu ya. Jadi saya mau underline, kita ini tidak hanya diam-diam, tapi kita juga ada sebuah aksi untuk bisa baca firman Tuhan setiap hari,
kita merenungkan, dan kita bisa melakukan setiap hari. Ya. KWB, bagaimana dengan buah? Kan dari tadi kita bahas tentang pohonnya, Benar. melekat pada pohonnya. Endingnya gimana nih? Oh, Hasilnya, iya. buahnya gimana? Benar sekali. Nah, ini untuk bagian inilah saya bisa katakan ini cukup penting juga mengenai buah. Jangan sampai kita salah kaprah mengenai buah ini. Kenapa? Karena seringkali kita sebagai orang Kristen itu dituntut kamu harus berbuah gitu. Jadi seolah-olah buah itu usaha kita harus berbuah nih. Padahal melalui bagian yang baru saja kita baca sudah jelas sekali bahwa tugas kita apa? Tinggal saja. Tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kamu. Masalah buah itu adalah masalah Allah Bapa, masalah pokok anggurnya itu. Jadi kita itu hanya sebagai saluran berkatnya. Buah bukan perkara kita, buah bukan tugas kita. Ketika kita melekat pada pokok anggur itu, maka secara otomatis kita akan menghasilkan buah. Jadi ketika kita berkata, oh aku menghasilkan buah, itu bukan karena kita, tetapi karena ada pokok anggur yang bekerja melalui kita. Wah, itu sangat indah sekali. Jadi kita seolah-olah menjadi saluran berkatnya, saluran buahnya itu. Gitu. Jadi ternyata tinggal di dalam Tuhan itu indah ya. Iya. Simple but it's so not easy. Perlu perjuangan. Benar sekali. Dan tentunya harus ada hasil dong. Benar. Hasil endingnya itu bagian Tuhan. Yang tadi Kowe sampaikan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita akan mendengarkan closing statement atau konklusi dari Saudara Christian, KWW. Iya, kalau saya bisa simpulkan, saya ingin mengutip sekali lagi apa yang Alkitab katakan. Satu hal yang simple, satu hal yang penting kita lakukan, tinggallah di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak mungkin dapat menghasilkan apa-apa. Dan di dalam Kristus, sebaliknya, kita akan merasakan sukacita. Bukan hanya kita sendiri, tetapi Sang Bapa pun akan merasakan sukacita itu menikmati hasilnya dari kita. Oke, berarti without Christ, we are nothing. Benar. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita selalu melekat kepada Kristus. Dan kita mengenal siapa Dia, dan kita bertumbuh terus di dalam Dia. Sampai jumpa di dalam Amazing Grace berikutnya. Tuhan memberkati.